Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wa sallimu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah di Grogofilin sadayana, para kiai, para asatid, syukur alhamdulillah di kesempatan malam hari ini saya secara pribadi Allah berikan nikmat hingga bisa bersilaturahmi. Awal-awal bicara panggilnya jamaah. Syukur alhamdulillah dan yaumi abdi aya kesempatan silaturahmi hingga bisa bermuwajahah, bertatap muka dengan para hadirin, para ikhwan hadirin yang dirahmati Allah. Sebetulnya namun kudu bicara abdi bingung. Harusnya kan kalau ada pengajian tuh temanya apa gitu ya. Tapi kan ini hanya sekedar silaturahminya agar lebih bermanfaat, memberi ngaji atau cocok digadanya. Sebab Sohibul Bait itu tidak mungkin kalau nggak punya tujuan. Pasti punya tujuan. Ketika orang zikir, orang ngadain pengajian, mesti orang punya tujuan. Dan itu wajar, normal. Lamun jelema boga cita-cita normal asli. Maka Al-Quran pun memberikan anjuran bahwa manusia cita-citanya harus tinggi. Hingga dina doa Zikrul Ghafili itu kalimat Robbana Atina anu pertama diulang 10 kali, kedua dalam doa diulang 3 kali. Ini mengandung sebuah isyarat bahwa memang manusia punya harapan itu harus. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, Robbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami fid dunya hasanah. Di dunia ini hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat pun Nabi ingin memberikan ingin diberikan hasanah, kebaikan. Wa qina adzabannar, dan selamat daripada siksa neraka. Di sini ada 3 poin cita-cita manusia. Kayana lamun diterjemahkan ke bahasa Sunda, ku hidupna bersosial, bapak gawe usaha. Ketika ditanya jero-jerona lagi boga duit sebetulnya. Kunaon gawe? Hayang boga gaji, hayang boga duit. Leres teh kitu. Sebetulnya asli nama lain, hayang bahagia ya. Sebetulnya aslinya manusia itu ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Maka dalam hal ini abdi mungkin pakai terjemahan kurang ya. Sebab dia lamun ningali dina kitab tafsir, beberapa penafsir mufasir mengartikan hasanah di dunia wa hasanah fil akhirat eta beda. Bahagia dalam pandangan dunia dengan bahagia pandangan akhirat eta lain, Pak. Karena ngomong bahagia dunia jeung bahagia akhirat ini ngomong 2 dimensi. Dimensi pertama dimensi fisika, dimensi kedua adalah dimensi metafisika. Liar-liar sih ya. Iya. Dimensi fisika itu dimensi material, dimensi bendawi, kebahagiaan manusia
secara material, secara fisik, lamun lalaki teu boga pamajikan bagian hayang boga pamajikan, lamun awak sataranjang hayang make baju, lamun beuteung lapar hayang dahar, lamun tikorok keur aus hayang nginum, eta bahagia dunia asupna. Sare hayang tibra sare. Leres teh. Tapi bahagia akhirat beda. Karena rohani itu bahagianya bukan makan. Justru semakin nahan lapar, semakin bahagia rohani. Apakah enggak ikhtirat ini? Iya kan disebutnya berlawanan. Bahagianya betul menyatu, bahagianya rohani mah puasa. Berlawanan kan itu. Lawanan. Bahagianya fisik mah ngobrol, sare, seserian, bahagianya rohani mah zikir. Tuh, lawanan teh. Ya, ikhtirat kan berseberangan kan. Nah, bagi orang yang belum memahami hal ini kan aneh. Orang ingin bahagia kok zikir, kan nyambung. Oh, saya yang bahagia zikir. Mana orang betul udah tidur. Terus mah edan. Itu kan nggak ngerti. Pikir ngarealisasikan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ini butuh naon sebetulnya Pak. Karena orang mengharapkan di perkara keindahan dalam dua dimensi yang berbeda. Jakarta. Satu sisi kita mengharapkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, sementara kita tahu bahwa dunia ini bagiannya lain dari dalam pandangan bahagia akhirat. Bahagia dunia mah sebuah betul, bahagia akhirat mah puasa. Arti tanda-tanda. Nah, ahli yur cekai. Kudu bahagia tapi kudu puasa tapi betul bahagia kudu nyatu kan ya aneh. Pan tadi kita taringali gua dicikir kayak betul nama nararagu. Tuh ya. Nah ini, maka kita tafsirkan yang sederhana saja dulu lah ya. Hasanah di dunia artinya ilmu. Hasanah fil akhirat itu amal saleh. Jadi lamun lempeng ngomong nanti ya Allah berikan aku kebahagiaan dunia dalam kurung ilmu. Ya Allah berikan kami kebahagiaan akhirat dalam kurung amal soleh. Lempeng gede ngomong nah. Ya Allah bere abdi ilmu, bere abdi amal soleh. Nah, arti tadi itu. Oh sebodoh sih itu ngerti bodoh amat. Iya. Karena ternyata jembatan untuk menuju kebahagiaan akhirat adalah hasanah dunia. Adalah ilmu dulu. Gak mungkin orang bisa menyatakan kebahagiaan akhirat tanpa dasar argumentasi ilmiah. Gak mungkin ini. Tadi Ki Surat menyebutkan afdhalu dzikri fa'lam annahu. Terus kan? La ilaha illallah. Gampang kita menerjemahkan annahu la ilaha illallah. Fa'lam. Fa'lam itu artinya apa? Ketahuilah olehmu bil amal cokot bil madinah alima mudore yang lalu masdarna ilman lempengkeun ngomongna untuk menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah mesti ada argumentasi ilmiah yaitu ilmu. Memeh la ilaha illallah teh kudu aya fa'lam heula teu ngarti ujug-ujug ngarti pangeran aing Allah ceuk saha aing tegak ilmu mah ngomongna teh cenah saha pangeran sia Allah cenah mah kena ge. Aju siapa menges gitu ke mana? Cenah mah ka surga. Cenah deui bae. Siapa surgana cenah. Lamun cenah ceneh. Paham tak kira-kira? Untuk mengartikan la ilaha illallah, mewujudkan bahwa tiada Tuhan, tiada penyembahan melainkan Allah, la ma'budu illallah, tiada tujuan angin Allah, tiada maksud illallah, tiada maksud angin Allah, la ma'budu illallah, tiada penyembahan angin Allah, la maujuda illallah, ayat angin Allah. Itu tetap awalnya fa'lam, artinya argumentasi ilmiah, tetap kudu aya pengajian. Tukang zikir tetap kudu ngaji. Inilah bedanya kita dengan malaikat. Awas, malaikat mah iman ke Allah, mau hibah, imannya iman anugerah. Dia tanpa argumentasi berpikir karena malaikat mau sekolah. Dengar dia malaikat mah ditanya sifat wujud tidak mako muhalafatul hawadisi kiamu binafsi wadadat. Pahaman malaikat mah datang sekolah. Moal. Ayo dia. Bener deh, pinteran kene jamaah di logo pilih di malaikat padek sumpah. Bener ya merasa. Mana tandanya ketika Imam Sibawe konon dalam beberapa
beberapa riwayat dan ini maktub dalam kitab-kitab nahwu. Ini antum terserah lah mau percaya mau enggak sebut apa, tapi aku percaya. Konon katanya Imam Sibawi itu ketika meninggal masuk liang lahat, masuk alam kubur, ditanya ke malaikat, man rabbuka. Bahasa orang mana? Siapa Tuhanmu? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dalam beberapa riwayat Imam Sibawi itu langsung ngajawab. Apa boleh bilang? Imam Sibawi itu ngomong malaikat untuk menjawab man rabbuka itu terlalu mudah begitu. Gampang ngajawab man rabbuka mah, tapi antum harus jawab dulu man rabbuka dalam litilatul ilmi atau disebut dalam pandangan susunan bahasa. Ini kiranya apa? Man itu dalam kedudukan ilmu Arabia apa? Rabbuka eta apa? Kira-kira cek bahasa lembur gitu dah. Istilah kiai ayat kieu. Eta man rabbuka narkibna jadi naon? Ngerabna kumaha? Ngajawab man rabbuka mah gampang. Coba sebutkan man rabbuka itu subjek, predikat, objek, keterangan kumaha eta. Cek malaikat kok main mata sekolah MTS. Nggak ngerti. Artinya apa? Ketika malaikat menyatakan Allah sebagai Tuhannya, malaikat itu tidak punya argumentasi ilmiah untuk itu. Tapi manusia ngomongkan bahwa Allah adalah pangeran kurang, manusia kudu boga argumentasi ilmiah, kudu aya dalil-dalil hujjah. Kudu aya alasan-alasan tertentu. Nah inilah yang dikatakan ilmu sebelum annahu la ilaha illallah mesti ada pahala. Jadi orang mereka nyatakan dina dzikru gofilin eta membuka tabir anu tertutup dina batin, ruang kesadaran yang selama ini katulah cek bahasa Sunda. Katutup. Eta kudzikir bisa kabuka, brai kabuka. Punten Pak. Seandainya tidak ada inayah dan pertolongan Tuhan, dari mana kau akan membuka pintu itu yang selama ini tertutup kalau tidak ada pengajian awalnya? Makanya tetap. Jadi mudah-mudahan ya, abi lewat obrolan dia sehingga manfaat. Karena kabehannya. Jadi penting abi kalau dulu di belah itu di kandang mau di mana mesra sedikit dan itu keren hebatnya. Luar biasa keren. Dikir itu luar biasa hebat. Tapi jangan lupa ya, hadiri majalisul ta'lim, majalisul ilmi. Dan argumentasi ilmiah orang kudu tersusun rapi. Bahwa jelema rek ngarealisasikeun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ini mesti aya susunan-susunan dalil. Hasanah di dunia teh ilmu, Pak. Kebaikan di dunia itu ilmu. Enggak mungkin lah orang dapat kebaikan tanpa punya ilmu. Itu mungkin. Iya, itu mungkin, Pak. Paham kan? Ya, padahal opat poe telah di Kalimantan ini mesti ngomong bahasa itu baik. Duh baik mah. Sok nepa gitu. Lila di Cicanggal ngomong orang Cicanggal. Kacau ya. Pada kemarin kalau baru sekumpul di Banjar, jadi ngomong jadi pas orang itu orang udah bintang kayak orang Banjar. Jadi kembali ya, bikin ngawujudkeun anak lain yang mesti ada ilmunya. Jadi hasanah di dunia itu di mana ilmu? Nggak mungkin orang dapat kebaikan di dunia tanpa ada dasar ilmu. Awas, hidup itu bukan main lotre loh. Pasang ini sugan jadi, pasang itu sugan mana? Oh bisa. Mau jadi hidup main lotre. Siapa hirupna susu gana. Itu disebutnya susu gana bari ngalamun. Hasil lagi buah-buah. Paham kiranya? Susu gana bari ngalamun sama hasil lagi buah-buah. Ada unsur nazoniyah. Kemudian kita akan bisa mengenal Tuhan dengan zikir, ma'rifat. Ma'rifat itu kan bukan sesudahan, lain zoniyah, unsur lain. Lain dugaan, hipotesa, itu bisa. Ya, mudah-mudahan ya. Jadi kembali, hasanah di dunia itu ya ilmu. Gak mungkin kalau nggak punya hasanah di dunia. Kalau tidak punya dasar ilmunya, nggak mungkin itu. Nah, itu satu. Cuma kedua, ilmu itu nur loh, Mas. Karena ilmu mah sifat Allah. Benar. Wujud, kitab, bako, terus mukhalafatul hawadisi yamu binafsihi wadaniyat iroda ilmu. Tuh, si ilmu mah sifat Allah. Sifat lain dah. Punten, ini orang ada main logika sedikit suratnya. Ya, gitu.
penurun imam perlu diaji itu komo ku para ustaz ana hula ila illallah kon berani ente komandan ngarieu kumaha ieu bro manya ieu komandan tertinggi tahlil kumaha ai kopiah abdi warnana naon warnana kopiah teh jadna warnana putih itu adalah sifat dan sifat tidak akan dapat berpisah daripadanya. Percaya kan? Ulah kami yang percaya. Ulah orang buktikan lah. Kopi abdi warnana putih. Pisahkan bisa tante mana putihna mana kopi abdi. Diputas putih. Nah itu kopi nggak bisa. Atau itu sudah jadi hidung. Oh jadi itu malah kopi putih kopi hidung. Sekarang pisahkan mana hitam mana putih. Itulah antara sifat jeung zat saderek. Maka ilmu itu adalah sifat. Sifat mesti nempel di nada. Maka gambaran Nabi itu juga apa ketika meriwayatkan Sayyidina Ali saking hormat kepada orang yang mengguruinya, orang yang menjadi gurunya Ali, apa dia katakan al ilmu kal ma'i wal adabu kal mi'an. Ilmu itu bagaikan air dan adab itu wadah airnya. Kesimpulannya ketika Anda ingin hasanah di dunia, maka penting Anda punya ilmu. Ketika Anda ingin punya ilmu, maka penting Anda siapkan wadah adab. Kudu gablek adab hayang ilmu. Semoga adab mau gablek ilmu. Ini sesuatu yang mustahil. Maka ketika orang ngaji arut ke pungkurnya, eta Imam Khalil luar biasa ya. Guruna Imam Sibawi itu membuat satu ungkapan dalam syair-syair Arab. Kamu nyebut jelema mustahil ya. Lam aro ara zohri jabalin sama kata. Lam aro ala qasmi sajarin baqarata. Belum pernah sama sekali aku melihat ada ikan yang hidup di atas gunung. Dan belum pernah sama sekali aku melihat ada sapi bertengger di atas dahan. Cek urang mah teu kaharti aya sapi bisa nengger di dahan. Aya ge manuk tah mah. Teu kaharti. Apa artinya? Kesimpulannya mustahil jelema teu gablek ada boga ilmu. Karena ini untuk bisa ngabuktikan hasanah di dunia. Jadi ngaji robana biasa teh butuh puluhan kali pertemuan. Urang teh robana atina fi dunya robana. Bisa kalar kabeh ade. Ya. Adalarnya. Tapi apakah mungkin kita bisa menerjemahkan hasanah dalam kehidupan sehari-hari tanpa ada dasar pengetahuan? Enggak mungkin. Jadi kesimpulannya wajibnya urang teangan kebahagiaan dunia itu dasar pengetahuan tadi. Punten induk kasepuhan-kasepuhannya, wayahna itu putra-putrana titipkeun ka pondok, ka mana di mana wae. Ubah reta jauh teuing misalkan deutnya bari jeung nu boga teh bisa ngaji modal artina teu boga ilmu. Di dieu loba tuh temenggungan aya teh kiai sure. Eta teh kiai hejo. Dikirkeun agar hasanah di dunia. Siapapun orang ingin bahagia lah di dunia, benar tak? KBG yang bahagia kan? Nah iya, wajar orang punya cita-cita tinggi itu wajar dan itu normatif. Rasul pun rasakan innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah tuh mencintai orang yang tinggi cita-citanya. Cita-cita awas lain hayalan beda. Kalau cita-cita itu sesuatu yang dia inginkan sesuai jalan relna. Maka disebutkan taroji. Ai hayalan tinggi, mata sesuai jeung relna. Mandi karena teh, pos aki-aki melak jatuh. 40 deui podar melak jatuh. Teu ka ala pae mantep. Ai geus rek pae melak kangkung. Bener saudara. Erek kale. Jadi dulu lama maksudnya. Dulu lama enggak boleh. Kalau orang cita-cita tinggi ya wajar. Maka dia ayah-ayah hiji peribahasa lah. Silahkan ditulis di status. Iya. Manusia ingin sukses itu normal. Benar. Dan sukses itu butuh persiapan. Jika orang tidak bersiap diri untuk sukses, sama artinya dia mempersiapkan diri untuk gagal. Tuh. Tapi persiapan sukses adalah perubahan. Sakit memang berubah. Lebih sakit lagi jika Anda hidup tidak pernah berubah. Jika Anda sudah siap untuk berubah, maka siap-siap Anda menerima tepuk tangan orang lain yang melihat Anda. Orang ke awalnya terjikir, ngadak-ngadak jadi jikir. Wajar lah kita tangka rame.
jangkal baheula teu wararawuheun tah asana kana pikir. Dah wawuheun ku aku jikir ge paehun. Diajak jikir lagi pan jawab geus heueuh. Tak sih cenah tahu cenah itu. Sebut kene urang. Nah sebab image masyarakat mengartikan jikir tah teh nu aya paeh doang. Tungtungna ngariung nyatu. Jadi ditanya dak orang jikir tetangga itu jikir sebut kene cenah. Pantai nyambung kita diajak jikir jauh ka sebut kene. Si koplong. Tuh nya. Karena image kita aja dulunya yang salah. Cenah orang jikir cenah dari tetangga. Cenah orang kene. Coba kan teu nyambung kita diajak jikir jauh ka sebut kene. Apa maksudnya itu? Karena dulunya kita tidak membuka. Kemudian orang karak dibukakan kesadaran bahwa Allah kayak kehendaknya lewat dikurobillah, pendirian naksabandiyah, jikir zausan atau apalah itu. Mulai tergeraknya. Terlihat kubatur tetangga, terlihat mungkin ada perubahan mental yang lebih positif. Orang kan pasti akhirnya ngomong benernya. Gitu. Wajar dan itu resiko. Lamun aya perubahan dari orang kemudian orang diomongkeun ku batur wajar dan kita harus bangga. Lamun orang diomongkeun tetangga kudu bangga. Nah sebabna berarti tetangga perhatian. Gitu aduh dah tentunya adegan. Bener ya. Pak Abdi pernah nyian pernyataan dia. Ternyata ada yang lebih perhatian, melebihi perhatiannya kekasih kita. Siapa? Orang asuh. Jelema asuh mah lebih perhatian orang. Bener ya. Orang asuh itu lebih perhatian daripada istri kita sendiri. Kabogoh urang mah merhatikan, udah makan belum? Mal jauhnya, gitunya. Kamu tidurnya jangan malam-malam. Kalau sakit minum obat. Makan ya, sarapan ya. Padahal tadi gitu kan, ya ini tobang kan nyambut orang. Benar tak? Perhatian tak? Tapi ternyata orang asuh lebih perhatian dari itu. Mana nama bakal neangan kabar tentang dia sudah ngapain, dia sudah punya apa, sekarang lagi ngapain, aktivitasnya apa, ayo nembus ke mana baik, tuh. Eta si hasud mah nya merhatikan jasa ke orang. Jadi kalau ada orang ngomongin kita atau hasud ke orang, ya wajar lah dia perhatian ke orang. Tandanya itu dia sayang sebetulnya. Jelema hati itu sebenarnya sayang ke orang. Cuma dalam framing yang berbeda. Nah, genting tekartin gitu. Kembali ya, maka guys. Jadi apa orang punya cita-cita tinggi itu wajar. Nah, cita-cita tinggi untuk kebahagiaan dunia artinya ini. Nah, pahamnya? Aduh, kalau didengarkan doang dipraktek ini. Kayak kono doang penyakit aja. Semalam saya ngaji ya, lain sudah mencari lain kayak wujud takabur sanes. Aneh sama sekali ya, karena sekarang kan orang jarang ya baca kitab itu ya. Gitu kan, Bapak ya, Imam Abdullah bin Al-Haddad pernah menyinggung Ihya, dia ngomong dia, laulal Ihya lam yakunil hayya. Seandainya tidak ada kitab Ihya, orang tidak punya malu katanya. Lamun teu ngaraji Ihya teu kabeh aja gitu. Jadi ya sabisa ada heran aja. Sebenarnya saya baca gitu. Lamun aya di lembur ya. Anana ya, mun aya di lembur jelema. Sakolah henteu. Masantren tileutik henteu. Gawe henteu. Wilingan bae di lembur punjrang goceng teu jelas. Ya. Biasa teh ronda lain pancen. Naon buat disebutna sampah masyarakat. Saya anggap itu bukan sampah masyarakat. Itu sawah. Itu mazroah. Itu garakeun para ustaz. Eta pahala jeung ustaz. Itu ladang amal kalian ustaz. Ajakan manehna ngaji, ajakan manehna beramal baik, ajakan manehna berkarakter yang mulia, itu amal kita itu. Terus sampah masyarakat, sampah masyarakat itu di mana? Yang mana yang dimaksud dengan sampah masyarakat? Jawab, apa? Ulang ngarambat, topik dibuka. Sampah masyarakat itu ustaz nanggung, kiai nanggung, santri nanggung, eta sampah masyarakat. Namun sebabnya ketika hatinya dan batinnya sudah tertutup, hasud yang nampak dan kebencian terhadap orang lain nampak pada dirinya. Ngabenerkeun batur teu bisa, dibenerkeun batur teu narima. Melihat kesuksesan orang lain pun tidak dan tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Tangkuran tadi hareup teu dae, ngamong ka batur gembong, tarik huluna mundur ka tukang, ditarik buntutna maju ka hareup. Teu
jelas itulah sampah masyarakat. Ayo bodo amat enggak ngambek. Eta sampah masyarakat mah. Lah kita main logika, Bro. Sampah lamun asup kana got nutupan jalan caitan teh. Lamun hujan gede, volume air meningkat, banjir temuan gara-gara sampah. Jadi kesimpulannya apa? Orang yang nanggung dan banyak hasut dalam batinnya, banyak kebencian dalam batinnya, itu sebetulnya anu bakal nutupan karena anugerah Gusti Allah. Usum hujan banjir, usum bencana alam, urut gunung-gunung, tangkurak gara-gara. Mahalkeun gas, mahalkeun bensin si eta. Iya benar. Makanya perlu dibuka batin ieu lewat zikir. Cobalah urang mulai calalager ge. Yang kudu diamalkeun atuh kumaha sih ngomong nabi, ngomong tuan sih, ai nyontona batur. Ai ngomong Nabi Muhammad lope Nabi Muhammad lope. Ai nurutanna ka Abu Jahal. Lah kan ini melukai perasaan. Ini melukai perasaan. Cintanya terhadap Nabi Muhammad kok ikutnya Abu Jahal. Kos jelema aing bubuhan jeung sia kawin jeung batur kan tolol. Sih sebenarnya cintana ka saha? Ini kan melukai perasaan. Paham tak? Ayo coba ge. Itu ya. Maksudnya ieu para asatid apa ulah pahiri lah urang malahnya. Ulah teu beunang. Ulah paling sawe kena mimpin babarengan itu ulah pakirang-kirang tampian ulah temenang ya Allah. Kita ini udah selesai loh zaman masa-masa apa asobia, masa berkotak-kotak tuh udah beres dari zaman Belanda. Akhirnya mah geus merdeka urang babarengan ini mah geus aing geus apa pisah bae bisik pusing bener. Masih cobalah orang berubah babarengannya. Makanya ya imam-imam lagi kudu nama nyontohan atuh kiai lamun jigul gopi teh kudu nama ya para pembesarna datangna panggeulana gimana buah utang heula. Aduh pusing aing mah cenah ieu ustaz ngariung keneh. Naon aya riungeun mah. Alhamdulillah saya mesti lupa. Ya apa sih, tapi maksudnya cobalah apa kebersamaan ini kita jalin, kita rajut. Kemesraan ini jangan sampai cepat berlalu. Aduh, dunia teh hasana. Di dunia ini harus baik. Kebaikan di dunia kan penuh kemesraan. Benar? Orang mau disebut Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Ai hirup pas saya bae rek hasanah gimana? Hayo. Nya, atuh moal hasanah. Susana. Paham ya? Eta Rabbana atina fid dunya hasanah teh ladah wa fil akhirati hasanah malilah keneh deui. Pentama amal soleh. Artinya ngoremnya geus sederhana bae da luhur-luhur teuing teh kahwa kurang. Geus nu kitu bae. Ya, kan gitu. Bikin ngabukakeun pintu kesadaran teh ya memang harus seperti ini. Silaturahmi, ulah ngarasa. Iyalah, ulah ngarasa naon ya, geus luhur geus ulah teh bener. Teu bener. Abdi sampai kieu ya ngomong. Saderek taruhlah kira kita nggak usah gali pada dasarnya Indonesia itu merdekanya tahun berapa, nggak usah gali. Yang penting kita kabar secara umum aja lah. Proklamasi Indonesia itu tahun 45. Indonesianya merdeka. Pejuang Indonesia gigih-gigihnya, jara ragonya, keraruatnya, istiqomah ya. Istiqomah kan enggak? Istiqomah sampai Indonesia alhamdulillah merdeka aya. Gila sadere. Lamun abdi wae mah. Jeung dulur-dulur lahirna tahun eta. Tahun 30 ikut berjuang kita melawan Belanda.
Ima keur lamun banyak ustadnya, ima keur ngalamun lamun ustad jeung abdi lahir nari tayo terus lu berjuang. Saya yakin Indonesia tidak merdeka. Kalau mentalnya macam seperti ini, saya yakin Indonesia nggak merdeka. Mentalnya mental kurupuk, tekau kanginan sakedeuk peot. Bener, asli. Maka Allah tuh lebih tahu. Maka ku Allah orang digedekeun ayeuna. Dan sebabna lamun urang memperjuangkan kemerdekaan geus lahir pada saat itu, saya pikir Indonesia tidak akan pernah merdeka karena pejuangnya macam seperti ini. Macam kita. Toh, abdi iraha jelaskeun dia keur ngaos fatwa muin. Misalnya tidak Imam Syafi'i wah cerah. Itu Imam Syafi'i gagah ngajina. Terkenal kemana-mana. Maka kan Nabi nyebut tadi satu hadis, nanti katanya dunia ini akan penuh dengan ilmunya Bani Idris. Maksudnya kisah Syafi'i ya tak? Yang Syafi'i. Ya bisa disebut akil ya. Supaya dekat antara akil dan akil itu. Jadi kisah Syafi'i begitu. Imam Syafi'i terkenal nggak? Yang gagah itu siapa? Muridnya, pengikutnya. Hingga pengikut dan muridnya bisa mengenalkan kehebatan Imam Syafi'i ke kita sekarang. Sekarang kita bayangkan gini aja. Kalau murid-murid Imam Syafi'i kos aruran, kayaknya Imam Syafi'i mau ngetop. Mau terkenal, muridnya dia udah dia. Mau terkenal, bener mau. Muridnya dia tuh, boro-boro berani mati, berani lapar gitu. Tuh. Jadi, ternyata kita ini perlu nanya ya. Perangkat itu perlu diperbaiki sebenarnya. Kudu diinstal ya udah. Waduh, mus error ya lupa virusan bener. Sakieu alhamdulillah aya di grup pilihnya cennya. Aduh, kacau ya di ronsen geus segala macam ini siraya. Segini pun ada pikir yang katanya sokolatul qulub, dia pembersih hati. Ya alhamdulillah ya. Enggak penting lah tipu gofilin di daerah dia coba semangatin lah, ramekeun deui kebersamaannya, ramekeun deui gitunya. Urang obrolan-obrolan positif, obrolan ilmiah, obrolan kesadaran tuh bangkitkeun deui. Namun sebab lainnya kan orang keur berpacu, tapi lain berpacu dalam melodi. Eta mah baheula. Baheula zaman Kris Biantoro nya. Ya, kandangnya TPRI baheula. Yang Kris Biantoro. Ayeuna berpacu pemikiran, berpacu segala macam loh. Alhamdulillah jelema ayeuna hasrat agamanya tinggi. Bener. Hasrat beragama, hasrat keislaman keur bangkit ayeuna. Di mana-mana orang ayeuna keur beraras beragama Islam ya. Hijrah. Keur hijrah teh marake cadar, akhi ukhti gitu. Sapa Allah cenah. Jangan apa disapa siapa Allah. Disapa Allah. Bagus ya kira-kira. Bagus. Orang sedang bangkitnya semangat beragama tuh bagus. Sayang semangatnya itu tidak dibimbing ilmu. Akhirnya apa? Akhirnya saking kencangnya itu beragama Islam, naon bae ditabrak. Pas jelema kakarak bisa mau motor, naon bae ditabrak. Tangkal jauh jejak. Yang ditabrak. Bahasa nanti sudah dikelaksonan bae teu minggir-minggir. Tolong sama orang sekarang begitu. Hasrat agamanya lagi tinggi-tingginya, bimbingan ilmunya kurang. Bimbingan zikirnya kurang. Makanya orang kudu peduli lah. Kudu peduli. Itu ya dulu kurang tuh. Si Bang Contato. Itu setengah ustad ya. Jangan baik jadi ustad jangan. Kakak setengah sialah. Ya ini maksudnya bagus seperti itu. Tapi tetap pengetahuannya itu harus ditambah, bimbingannya juga harus ditambah. Karena tadi itu ya rentan masalah. Nah orang-orang sekarang itu rentan. Kita nggak bisa membedakan. Syahadatnya sama kok, bunyinya kan. Bahasa kitab Al-Quran juga sama, bicara nabinya Muhammad juga sama. Tapi nggak pernah tahu kita ini warnanya warna apa. Maka penentuan warna itu penting. Di akhir-akhir ini penting menentukan warna. Kalau dulu
Tapi kalau sekarang mesti ada penentuan warna, mesti ayat apa ya? Ayat ruangan. Dalam hal ini kita pilih ruangan yang insya Allah sesuai dengan tuntunan Nabi, sahabat, kemudian ijma ulama. Nah, betul ulama dalam hal ini. Kudu nggak tentukan ruangan itu harus. Nggak bisa. Orang bilang, lu penting syahadat sarwa, lu penting Quran sarwa, lu penting apa Islam sarwa, lu penting Nabi sarwa. Aduh, hatimu serilalala. Bahaya eta. Sok aing ngomong ulah bicara NU-an. Aisyah bicara naon? Si koplok. Kudu menentukan warna. Hari ini kita gendernya juga udah jelas kok. Tentukan warna cekang jeung Nabi, tentukan kelamin urang ya. Sirek lalaki kayak awewe teu jelas. Tampang lalaki gaya hidup sakos awewe. Iku mah maksudna ieu. Tuh. Ini akhir zaman. Jadi tentukanlah warna lewat zikir bebarengan dia kita tentukan warna itu. Ya, mudah-mudahan insyaallah lah. Ini wadah keselamatan. Tajribah ieu hasil uji coba para kiai wae. Sing percaya deh, sing percaya. Bener aku mendek taruhan. Ayo barang tewa. Asli. Ya. Enggak. Atapan modern birak kudu dikabarkan yang dibawa oleh Gusni atau Syekh Haji Hamid Jaduli. Kemudian yang dibawa oleh Mbah Sidik Jember, Mbah Hamid Pasuruan, yang dibawa oleh Mbah Mahfud Termas, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Nawawi Tanara. Apa kita berani mengatakan kabar dari mereka itu sudah semua? Ya tidak lah. Kabar mereka benar. Visioner, terus ngerti akan terjadi begini. Sepakat, Allah sudah memberitakan itu semua. Terus orang mari coba-coba deh ke mana maksudnya. Ya, awas ini orang udah terbawa suasananya di media sosial, namanya. Itu, lama orang ngerti karena ilmu. Nah, ulah sembarangan komentar naon jadi penyakit kan. Walau takul laisa bihi ilmu. Jangan sekali-kali kau mencampuri urusan yang kau sendiri tidak tahu kedudukannya. Nah, terus kita orang itu keluar keluar, oke? Enggak setan, udah pikir ngawadah apa nama? Eta, menang bae seueur sing gede sare sing tiba dahar sing seueuh, aing ka surga. Nah, nya. Dah, ampura da sakitu maksud sadayana nya, saling doakeun abdi doakeun muga behan gitu. Ampura sakali deui nya, itu cekap digana ieu Saiful Bet eta para asatidnya. Jadi si apa hasanah di dunia mah pangbeuteuh kudu dahar. Eta hasanah di dunia. Iya, betul ini sebijakan hasanah di dunia mau lapar betul dahar kan gitu. Jadi orang kita mana hasanah di dunia ya awadan. Pada ujung-ujungnya mau menyatu. Kalau menyatu, ujung-ujungnya mau menyatu. Menyatu itu artinya tidak bercerai-berai. Itu kan apa muahadah, tauhid. Konsep tauhidnya menyatu. Nyatu itu Ustaz, ini bahasanya sudah kasar. Kalau buat kalau bahasanya Jawa Timur apa? Hah? Dahar. Mangan ya. Kalau bahasanya sudah kasar itu nyatu. Nyatu itu menyatu. Ngahijikeun rapon lima. Iya benar. Lah benar ini. Lah benar. Laju eta kejo teh dihijikeun jeung sambel. Terus nanti lalaban. Dihijikeun piring ngahiji. Nah bahasana menyatu. Benar-benar? Nah menyatu, setelah menyatu kan tidak kena menterap. Menterap, mengerokok, mengisi. Ya menyatu, kan kita ini menyatu. Kalau Allah Maha Tunggal, umat hamba harus menunggal. Ini konsep tertinggi, ini di atas konsep halal haram. Ini levelnya sudah level luhur, manunggali kaulo Gusti, menyatu. Ini menyatu, aduh, dak saya dengar. Menyatu, makanya kudu menyatu. Menyatu, kan lamun dina zikir aya ana anta huwa. La ilaha illallah, la ilaha illa ana, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa. Ketika ana saya mati. Ketika anda, kamu, siro, sampean, dengan, sia, dia, tangkurakna, baik. Kamana eta anta? Anda tidak ada, anta pun tidak ada. Dia. Bahasa gua, nyana. Dia, mereka. Guanya tidak ada, mati. Kemana dia? Ana anta gua menyatu jadi la
Allah itu bukan number. Kalau bicara satu, setiap yang satu itu Tuhan. Lah salah. Maka Tugu Monas di Jakarta itu cuma satu-satunya. Nggak ada Tugu Monas dua. Terus apakah Anda akan katakan Tugu Monas itu Tuhan? Salah. Jadi punten, penyatuan di sini bukan satu dalam arti angka. Bukan 0,5 tambah 0,5. Satu. 2 dikurangi 1. 1. Bukan itu maksudnya. Kalimah wahid al-ahad. Itu bukan. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Mudah-mudahan. Atau abdi ngaduakeun mudah-mudahan bisa paham. Maksudnya supaya digali dulu. Gitu, supaya digali. Hampura sakalinya cekat kirana dah. Sakitu nukabihatur wa qawmul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.